Pagi itu di rumah kecil, di Solo, Pak Saman 72 tahun, duduk di meja makan bersama cucu. Ia mengoleskan mentega tipis di roti tawar, menambah sedikit sosis lalu menyeruput teh hangat. Semua tampak sederhana dan aman. 3 bulan kemudian saya bertemu lagi dengan beliau, bukan di ruang tamu, melainkan di ruang perawatan ginjal. Kakinya bengkak, tekanan darahnya sulit turun, dan malam-malamnya terpotong oleh bolak-balik ke kamar kecil. Ia berkata, "Dok, saya tidak makan asin. Saya hanya mengikuti kebiasaan sarapan sehari-hari. Saat itu saya tahu ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi setiap hari masuk ke tubuhnya." Bapak Ibu, pernahkah terlintas bahwa bumbu dan makanan yang kita anggap biasa justru diam-diam menggerogoti ginjal? Di banyak rumah di Indonesia, lebih dari 90% dapur menyimpan sumber natrium olahan tersembunyi, bukan sekadar garam dapur secukupnya, melainkan natrium industri yang bersembunyi di roti sosis, saus botolan mie instan, bahkan biskuit manis. Inilah racun halus yang membuat ginjal bekerja keras tanpa henti. Kita merasa baik-baik saja, lalu suatu hari tubuh memberi sinyal berupa kaki terasa berat, wajah tampak lebih pucat, tidur tidak nyenyak, dan tekanan darah mulai membandel. Itulah saat saya sering bertemu pasien lansia yang dengan jujur berkata bahwa mereka pikir ini hanya karena faktor usia, padahal pemicunya ada di piring kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di banyak daerah, dan saya melihat pola yang sama saat natrium olahan disingkirkan, napas menjadi lebih lega, tidur lebih pulas, dan langkah terasa ringan. Kesehatan lansia bukan soal pantangan tanpa arah, melainkan memahami musuh yang bersembunyi di makanan harian. Malam ini saya ingin membawa Bapak Ibu melihat dapur kita dengan kacamata baru, agar ginjal yang setia bekerja puluhan tahun akhirnya mendapat perlindungan yang layak. Jika Pak Saman saja bisa memulai perubahan kecil, saya yakin Bapak Ibu pun bisa. Di banyak rumah di Surabaya, Yogyakarta, hingga Makassar, sarapan roti tawar manis atau biskuit kemasan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Banyak lansia berkata kepada saya, "Dok, ini kan roti, bukan makanan asin, pasti aman." Padahal di balik rasa manis yang lembut itu, roti tawar dan biskuit komersial sering menyimpan natrium olahan lebih tinggi daripada burger cepat saji. Pak Darmawan dari Yogyakarta hanyalah satu contoh. Saat ia mengganti roti kemasan dengan roti gandum segar, tanpa pengawet, tekanan darahnya mulai stabil dan ia berkata, "Bukan usia saya yang salah, tetapi pilihan sarapan saya." Selanjutnya, saus botolan dan bumbu kemasan kerap dianggap penolong dapur. Di warung-warung kecil dan pesta keluarga, sambal botolan serta kecap asin hampir selalu hadir. Namun bahkan sambal bertanda rendah garam pun bisa mengandung natrium industri tinggi. Ibu Ratna 74 tahun dari Medan sulit meninggalkan kebiasaan ini sampai akhirnya kakinya bengkak. Setelah dokter menyarankan pengurangan natrium, ia mulai membuat sambal segar dari cabai, tomat, jeruk nipis, dan bawang putih. Dalam sebulan wajahnya tampak lebih segar dan tidurnya lebih nyenyak. Mie instan dan makanan beku juga mengejutkan, satu porsi bisa melampaui batas harian natrium hingga 2 kali lipat. Pak Hasan, 70 tahun dari Surabaya, mengira masalah ginjalnya adalah takdir usia. Setelah berhenti mie instan selama 3 minggu, ia tidur lebih pulas dan tidak lagi sering ke kamar kecil. Saya sering mengingatkan pasien bahwa kesehatan lansia bukanlah soal takdir, melainkan kebiasaan harian yang bisa diubah. Lebih berbahaya lagi adalah sosis, bakso instan, dan daging olahan. Kandungan natrium dan fosfat di dalamnya memperberat ginjal dan melemahkan tulang. Ibu Marni mengganti bakso instan dengan ayam kampung rebus, dan kondisinya membaik. Puncaknya keju olahan dan sup kalengan, seperti yang dikonsumsi Pak Ujang 68 tahun dari Bogor, memiliki kandungan natrium yang bisa setara dengan 5 burger cepat saji. Setelah berhenti, tensinya kembali normal. 5 sumber natrium tersembunyi ini tampak biasa, tetapi justru mematikan. Sekarang mari kita lanjutkan ke 7 langkah detoks ginjal selama 30 hari yang aman dan sesuai budaya kita. Pagi itu di sebuah rumah sederhana di Yogyakarta, Pak Darmawan, 65 tahun, mengira dirinya sudah memilih sarapan sehat. Ia menyiapkan 2 potong roti tawar manis dengan sedikit margarin dan secangkir teh panas. Tidak ada rasa asin dan tidak ada garam tambahan.
Namun beberapa bulan kemudian ia datang ke saya dengan tekanan darah yang tak kunjung turun meski obat rutin sudah diminum. Ia tampak lelah, kakinya mulai bengkak, dan ia sering terbangun 3 kali semalam untuk buang air kecil. Setelah kami teliti lebih jauh, ternyata roti tawar dan biskuit kemasan yang ia santap setiap pagi menyimpan natrium olahan dalam jumlah mengejutkan lebih banyak daripada satu burger cepat saji. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sering berpikir, roti manis adalah pilihan aman. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan harganya terjangkau. Namun industri pangan menambahkan natrium olahan bukan hanya untuk rasa, tetapi juga untuk memperpanjang masa simpan serta menjaga tekstur. Akibatnya kita tanpa sadar memberi beban tambahan kepada ginjal yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Bayangkan 2 karyawan tua yang sudah bekerja setiap hari selama 70 tahun kini dipaksa lembur tanpa istirahat. Itulah yang terjadi pada ginjal kita saat natrium tersembunyi terus masuk. Saya pernah menyaksikan perubahan nyata ketika Pak Darmawan mengganti sarapan. Ia memilih roti gandum segar buatan tukang roti lokal yang tidak menggunakan pengawet atau kadang singkong kukus yang dimasak istrinya. Dalam waktu 6 minggu ia datang dengan wajah lebih segar dan berkata, "Dok, saya tidur nyenyak lagi dan tekanan darah saya turun. Ini bukti bahwa kesehatan lansia dapat membaik hanya dengan langkah kecil." Bapak Ibu, apakah Anda juga rutin makan roti tawar kemasan atau biskuit manis di rumah? Mungkin sekarang saatnya memeriksa label dan memilih yang lebih sederhana serta segar. Mengurangi sedikit saja natrium tersembunyi bisa memberi ginjal kita kesempatan untuk bernapas lega. Dan jika roti tawar saja bisa menyimpan bahaya tersembunyi, bayangkan apa yang mungkin ada di saus dan bumbu kemasan yang sering kita pakai setiap hari. Mari kita lanjut ke sumber bahaya berikutnya yang lebih licik lagi. Di sebuah dapur kecil di Medan, Ibu Ratna 74 tahun sedang menyiapkan makan siang untuk cucu-cucunya. Ia membuka lemari bumbu dan mengambil sambal botolan serta kecap asin kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ia anggap wajar. Tanpa sambal botol makan jadi hambar, begitu ia selalu berkata. Namun beberapa bulan lalu ia datang ke klinik saya dengan kaki yang bengkak dan wajah tampak letih. Saat kami periksa, ternyata ginjalnya mulai kesulitan bekerja. Ketika saya memintanya membawa contoh bumbu yang dipakai, hampir semuanya mengandung natrium olahan yang tinggi. Bahkan sambal dengan label rendah garam ternyata menyimpan jumlah natrium yang mengejutkan. Bapak Ibu, banyak dari kita berpikir bahwa sedikit saus botolan atau kecap tidak akan berpengaruh besar. Padahal natrium industri ditambahkan bukan hanya untuk rasa asin, tetapi juga sebagai pengawet agar produk tahan lama di rak toko. Setiap tetes saus atau kecap membawa beban tambahan untuk ginjal kita. Bayangkan 2 pekerja tua di pabrik yang harus mengangkat karung lebih berat setiap hari tanpa henti. Itulah ginjal kita ketika menerima natrium tersembunyi terus-menerus. Ibu Ratna awalnya sulit melepaskan kebiasaan itu. Ia berkata, rasanya aneh tanpa saus. Tetapi ia mencoba membuat sambal segar dari cabai, tomat, bawang putih, dan perasan jeruk nipis. Hanya butuh beberapa menit tambahan di dapur dan rasanya jauh lebih nikmat. 2 minggu kemudian ia datang dengan wajah lebih segar dan berkata, "Dok, kaki saya sudah tidak bengkak seperti dulu." Perubahan kecil pada bumbu dapur bisa membawa dampak besar bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu di rumah, siapa yang masih menyimpan sambal botolan? Tulis di komentar bumbu segar apa yang paling sering Anda pakai. Bapak Ibu, apakah Anda juga menyimpan banyak saus dan bumbu kemasan di rumah? Coba cek labelnya. Jika Anda kesulitan membacanya, ingat saja, semakin panjang daftar bahan semakin besar kemungkinan natrium tersembunyi. Mulailah beralih ke bumbu segar, jeruk nipis, daun bawang, dan rempah alami. Jika saus saja bisa begitu berbahaya, bayangkan apa yang terjadi dengan makanan cepat saji seperti mie instan dan makanan beku. Mari kita lanjutkan ke sumber natrium tersembunyi berikutnya yang sering dianggap penyelamat saat lapar, tetapi justru bisa merusak ginjal. Suatu malam di Surabaya, Pak Hasan 70 tahun duduk sendirian di dapurnya. Perutnya lapar, tetapi ia malas memasak. Ia pun mengambil sebungkus mie instan dari rak merebus air dan dalam 5 menit saja ia sudah punya semangkuk mie panas gurih. Kebiasaan ini ia lakukan hampir setiap malam. Ia percaya, ini kan cepat dan murah, tidak masalah. Namun beberapa bulan kemudian, ia mulai sering merasa lelah, kakinya mulai bengkak, dan tekanan darahnya sulit dikendalikan. Saat ia datang ke klinik saya, hasil pemeriksaan menunjukkan ginjalnya bekerja jauh lebih keras dari seharusnya.
Bapak Ibu, mie instan dan makanan beku memang tampak sebagai solusi praktis. Namun tahukah Anda bahwa satu bungkus mie instan saja bisa mengandung natrium hingga 2 kali lipat dari batas harian yang direkomendasikan produsen menambahkan natrium bukan hanya di bumbu, tetapi juga di mie dan saus pelengkap, supaya rasa bertahan dan teksturnya tetap kenyal. Bahkan mie instan dengan label vegetarian atau rendah lemak tetap menyimpan kadar natrium yang tinggi. Sama halnya dengan nugget beku, kentang goreng beku, dan bakso kemasan, semuanya menggunakan natrium olahan sebagai pengawet. Bayangkan ginjal kita seperti 2 filter tua yang telah melayani kita selama puluhan tahun. Setiap kali kita mengonsumsi mie instan atau makanan beku, kita seolah menuangkan larutan garam pekat ke filter itu. Dalam jangka pendek mungkin tidak terasa, namun setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun filter itu mulai aus dan gagal bekerja. Saya sering melihat lansia datang dengan keluhan lelah dan sulit tidur, lalu terkejut saat tahu penyebab utamanya bukan sekadar usia melainkan kebiasaan makan yang tampak sepele ini. Setelah saya sarankan Pak Hasan menghentikan mie instan dan menggantinya dengan sup sayuran segar buatan istrinya, perubahannya luar biasa. Dalam 3 minggu ia berkata, "Dok, saya tidur lebih nyenyak dan tidak lagi terbangun untuk ke kamar kecil. Kesehatan lansia bisa membaik hanya dengan mengganti satu kebiasaan sederhana." Bapak Ibu, apakah Anda juga sering mengandalkan mie instan atau nugget beku saat malas memasak? Jika iya, mungkin inilah saatnya menyiapkan bahan segar lebih dulu atau membuat stok sup sayuran alami. Jika mie instan yang tampak ringan saja bisa memberi beban besar pada ginjal, bayangkan apa yang dilakukan sosis dan daging olahan yang lebih gurih dan lebih asin. Mari kita bahas sumber bahaya berikutnya yang sering kita nikmati tanpa curiga. Di sebuah pasar malam di Bogor, aroma bakso instan dan sosis goreng memenuhi udara. Pak Ujang, 68 tahun, sedang mengajak cucu-cucunya menikmati camilan kesukaannya. Ia percaya bakso instan dan sosis adalah pilihan aman karena sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari jajanan keluarga. Namun beberapa minggu lalu ia datang ke ruang praktek saya dengan tekanan darah melonjak, kaki bengkak, dan napas yang lebih pendek dari biasanya. Setelah kami teliti, ternyata ia mengonsumsi daging olahan hampir setiap hari, baik di rumah maupun saat keluar bersama keluarga. Bapak Ibu, sosis, bakso instan, nugget, dan ham bukan hanya kaya natrium olahan tetapi juga mengandung fosfat tambahan yang membuat ginjal bekerja lebih keras dan melemahkan tulang. Natrium ini tidak hanya memberi rasa gurih, tetapi juga menjaga tekstur dan warna daging. Setiap kali kita menikmati sosis goreng atau bakso instan, ginjal kita seperti dipaksa memeras tenaga lebih dari kemampuannya. Bayangkan 2 pekerja tua yang sudah renta lalu diberi beban ganda perlahan, tapi pasti mereka akan kelelahan. Saya pernah menangani Ibu Marni, 69 tahun dari Bandung, yang suka makan bakso instan sebagai camilan sore. Ketika ia menghentikan kebiasaan itu dan menggantinya dengan ayam kampung rebus buatan anaknya, kondisinya berangsur membaik. Dalam waktu 1 bulan, tekanan darahnya mulai turun dan ia merasa lebih bertenaga. Ia berkata, "Dok, ternyata bukan usia saya yang membuat saya cepat lelah, tetapi apa yang saya makan." Cerita sederhana ini mengingatkan kita bahwa kesehatan lansia bukan sekadar menahan garam meja, tetapi memperhatikan bahan-bahan olahan yang diam-diam mengandung garam industri. Bapak Ibu, apakah Anda juga sering menikmati sosis atau bakso instan karena praktis dan lezat? Mulailah memilih sumber protein segar seperti ayam kampung, ikan segar, atau tempe buatan rumah. Perubahan kecil ini bisa memberi kelegaan besar bagi ginjal yang setia menjaga tubuh kita. Dan jika daging olahan saja bisa sebegitu berbahaya, mari kita bayangkan bahaya yang tersembunyi dalam keju olahan dan sup kalengan, sumber natrium tersembunyi terburuk yang akan kita bahas selanjutnya. Di sebuah rumah di Bogor, Pak Ujang, 68 tahun, menyimpan beberapa kaleng sup dan keju olahan di lemari dapurnya. Baginya sup kalengan adalah solusi praktis saat ia malas memasak, dan keju olahan membuat roti tawar terasa lebih lezat. Ia percaya keduanya bergizi dan aman untuk usia lanjut. Namun beberapa bulan lalu Pak Ujang datang ke klinik saya dengan tekanan darah tinggi yang sulit dikendalikan dan pembengkakan di pergelangan kaki. Setelah kami teliti, 1 kaleng sup favoritnya ternyata mengandung natrium setara dengan 5 burger cepat saji. Keju olahan yang ia taburkan di roti setiap pagi bukan hanya gurih, tetapi juga syarat pengawet serta garam industri yang memberatkan ginjal. Bapak Ibu, keju olahan dan sup kalengan adalah puncak dari sumber natrium tersembunyi.
Produsen menambahkan natrium bukan hanya untuk rasa, tetapi juga agar sup bisa bertahan berbulan-bulan di rak toko dan keju tetap kenyal dan berwarna menarik. Setiap sendok sup kalengan atau potongan keju olahan adalah tambahan beban bagi ginjal yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Bayangkan 2 filter tua yang sudah mulai aus, lalu dituangi larutan garam pekat setiap hari, suatu saat mereka akan rusak. Saya masih ingat ekspresi Pak Ujang ketika ia memutuskan berhenti membeli sup kalengan. Dalam 6 minggu, ia kembali dengan wajah lebih cerah. Tekanan darahnya turun, dan ia merasa lebih segar saat bangun tidur. Ia berkata, "Dok, ternyata saya bisa makan lebih enak dengan sup sayur buatan istri tanpa kaleng dan keju olahan." Cerita ini membuktikan bahwa kesehatan lansia dapat diselamatkan dengan memilih makanan sederhana yang alami. Bapak Ibu, mungkin keju olahan dan sup kalengan tampak seperti sahabat dapur, tetapi kenyataannya mereka adalah musuh paling berbahaya bagi ginjal kita. Jika makanan praktis ini bisa menyimpan ancaman sebesar itu, saatnya kita melangkah lebih jauh, membersihkan dapur, mengganti kebiasaan, dan memberi ginjal kesempatan untuk pulih. Sebentar lagi saya akan membagikan langkah sederhana yang membuat beberapa pasien saya terhindar dari cuci darah. Jangan lewatkan bagian setelah ini. Mari kita lanjutkan ke 7 langkah detoks ginjal selama 30 hari, strategi sederhana namun ampuh untuk melindungi kesehatan lansia. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda ke sebuah sore di Yogyakarta ketika saya bertemu kembali dengan Pak Saman setelah 6 bulan. Wajahnya lebih segar, langkahnya ringan dan senyum tak lagi dipaksakan. Ia berkata, "Dok, saya pikir saya sudah tua dan tak bisa berubah. Ternyata ginjal saya masih bisa pulih." Kisahnya membuktikan satu hal, ginjal memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri jika kita memberinya kesempatan. Untuk kesehatan lansia yang lebih baik, mari kita mulai 7 langkah detoks ginjal selama 30 hari, cara sederhana namun ampuh yang bisa dilakukan siapa saja di rumah. Langkah pertama adalah membersihkan dapur dari makanan olahan. Lihat kembali rak dapur dan lemari es Anda. Buang sosis instan, nugget beku sup, kalengan roti tawar kemasan, dan saus botolan penuh bahan pengawet. Mungkin terasa sayang atau mubazir, tetapi pikirkan biaya pengobatan dan rasa sakit yang bisa dihindari. Seperti Pak Ujang dari Bogor, yang menyingkirkan semua makanan kalengan miliknya dalam 2 bulan. Ia merasa lebih segar dan tekanan darahnya mulai turun. Langkah kedua adalah meminum air murni secara teratur. Ginjal memerlukan air bersih sebagai pelarut alami untuk membuang racun. Jangan tunggu haus baru minum. Sediakan botol berukuran sedang dan bagi minumannya sepanjang hari, bukan sekaligus. Saya sering mengatakan pada pasien, minum 8 gelas air murni setiap hari adalah hadiah sederhana yang bisa Anda berikan pada ginjal. Ketika Ibu Marni mulai melakukan ini, ia merasa lebih bertenaga hanya dalam 2 minggu. Langkah ketiga adalah memanfaatkan rempah dan bumbu segar lokal. Gunakan jahe kunyit, bawang putih, daun seledri, dan perasan jeruk nipis untuk memberi rasa alami. Rempah-rempah ini bukan hanya memberi cita rasa, tetapi juga membantu mengurangi peradangan ringan dan mendukung sirkulasi darah. Saya pernah melihat Pak Darmawan menukar saus botolan dengan sambal segar buatan istrinya. Dalam 1 bulan tidurnya lebih nyenyak dan ia merasa langkahnya lebih ringan. Langkah keempat, pilih sayuran kaya kalium seperti bayam rebus, pepaya alpukat, atau belimbing wuluh. Kalium bekerja berlawanan dengan natrium untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ketika tubuh cukup kalium, natrium berlebih lebih mudah dikeluarkan. Ini adalah trik sederhana namun sering diabaikan. Dengan menambahkan 1 porsi sayur atau buah kaya kalium setiap kali makan, Anda membantu ginjal bekerja lebih efisien. Langkah kelima adalah menambahkan cranberry segar atau alternatif lokal seperti belimbing wuluh dalam menu harian. Cranberry mengandung senyawa alami yang melindungi saluran kemih dan mencegah bakteri menempel pada dinding ginjal dan kandung kemih. Jika sulit menemukan cranberry segar, belimbing wuluh atau jeruk lokal bisa menjadi pilihan serupa yang mudah di pasar tradisional. Langkah keenam, lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit setiap hari. Gerakan ringan ini memperlancar sirkulasi darah ke ginjal tanpa membebani tubuh. Anda tidak perlu olahraga berat yang bisa menyebabkan dehidrasi. Pak Hasan dari Surabaya mengganti kebiasaan duduk lama di malam hari dengan jalan santai di sekitar rumah. Dalam beberapa minggu, ia merasa napasnya lebih panjang dan tidurnya lebih pulas. Langkah ketujuh adalah memberi tubuh waktu istirahat yang cukup. Saat tidur nyenyak di malam hari, ginjal melakukan proses perbaikan terbesar.
Pastikan Anda tidur 7 hingga 8 jam di ruangan yang tenang dan sejuk. Kurang tidur tidak hanya melemahkan energi tetapi juga memperburuk tekanan darah dan memperberat ginjal. Saya pernah mengingatkan Ibu Ratna, jika Anda memaksa tubuh tetap terjaga, ginjal Anda tidak punya waktu untuk memperbaiki dirinya. Bapak Ibu, 7 langkah ini bukan trik cepat yang hanya dilakukan seminggu lalu dilupakan. Ini adalah perubahan gaya hidup yang memberi ginjal kesempatan untuk bernapas lega. Ketika Pak Saman mengikuti langkah-langkah ini, ia bukan hanya merasakan tubuhnya lebih bertenaga, tetapi juga merasa lebih bahagia. Kesehatan lansia bukanlah soal obat mahal, melainkan tentang keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Sekarang sebelum kita menutup video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu hal: setiap suapan makanan adalah pilihan untuk merawat atau merusak ginjal. Jangan tunggu sampai peringatan datang dalam bentuk pembengkakan kaki atau tekanan darah tinggi. Jika Pak Saman, Ibu Marni, dan Pak Ujang bisa mengubah kebiasaan sederhana dan melihat hasil nyata, Bapak Ibu pun bisa. Mari kita lanjutkan ke bagian penutup, kisah motivasi pengingat jangka panjang dan ajakan bertindak agar kita semua menjaga kesehatan lansia dengan lebih baik. Beberapa bulan setelah memulai perubahan kecil, saya menerima kabar gembira dari Makassar. Ibu Sri 74 tahun yang dulu duduk di depan saya dengan mata berlinang karena takut harus menjalani cuci darah, kini mengirim pesan berisi foto dirinya sedang berjalan santai bersama cucu-cucu di tepi pantai Losari. Ia menulis, "Dok, saya bisa main dengan cucu lagi tanpa rasa lelah." Cerita ini bukan keajaiban instan, tetapi hasil dari ketekunan dan kasih sayang pada tubuh sendiri. Kesehatan lansia bukanlah tentang usia semata, tetapi tentang pilihan yang kita buat setiap hari. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa ginjal berusia 70 tahun rata-rata hanya memiliki sekitar 70% kapasitas kerja dibandingkan saat kita berusia 20 tahun. Artinya setiap beban tambahan, terutama natrium industri, akan terasa 2 kali lebih berat. Ginjal kita telah bekerja siang dan malam tanpa keluhan selama puluhan tahun. Kini saatnya kita memberi mereka perlindungan dan istirahat yang layak. Setiap kali Anda menyingkirkan 1 botol saus kemasan, memilih sayur segar, atau menambah segelas air murni, Anda sedang memberi ginjal hadiah kehidupan yang lebih panjang. Saya ingin Bapak Ibu ingat bahwa setiap langkah kecil berarti. Tidak perlu menunggu kondisi kritis atau menunggu motivasi besar. Seringkali keputusan sederhana hari ini memasak sup sayur segar alih-alih membuka kaleng, berjalan kaki 15 menit alih-alih duduk berjam-jam sudah cukup untuk mengubah arah kesehatan Bapak Ibu. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan sederhana. Dalam perjalanan saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah, saya telah melihat ratusan kisah serupa, wajah-wajah yang kembali berseri, langkah yang kembali ringan, dan harapan yang kembali hidup. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Bapak Ibu berbagi cerita. Tulis di komentar kota dan usia Bapak Ibu serta 1 langkah kecil yang akan Bapak Ibu mulai hari ini untuk menjaga ginjal. Percayalah, cerita sederhana Bapak Ibu bisa menjadi harapan besar bagi lansia lain di seluruh Indonesia. Jika Bapak Ibu merasa video ini membuka mata atau memberi manfaat, bagikanlah kepada teman dan keluarga agar lebih banyak orang bisa menyelamatkan ginjal mereka. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan lansia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.